presiden tidak berani mengambil sikap tegas, tentu kan persepsi publik, jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan bahwa presiden juga setidak-tidaknya tahu tapi mendiamkan. Mudah-mudahan presiden punya pemahaman, pengetahuan bahwa rakyat ini marah. Rakyat marah, kemudian rakyat ingin tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Borgol itu makanya memang saya sampaikan, ini menjadi tindak pidana. Kalau presiden-presiden yang sebelumnya pernah diadili adalah setelah beliau tidak di dalam kekuasaan. Tapi Pak Jokowi hari ini adalah sedang berkuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Kalau kata Rocky Gerung, forum nantang-nantang. Brengsek emang tuh. Saudara, sore ini saya punya tamu namanya Ferry Julianto. Anak muda Juliantono, sorry. No-nya dikorup. Anak muda, masih di bawah saya, tapi dia punya rekam jejak perjuangan aktivis yang nggak kalah panjang lah gitu ya. Ferry ini bersama Jumhur Hidayat, Saganan Nenggolan, siapa lagi waktu itu? Rocky Gerung, ya. Ada Adi Masarin, beberapa yang lainnya. Saya Tidur, Repli Harun gitu, menggagas apa yang disebut Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia. Betul ya? Iya benar. Kemarin dekorasi di Brawijaya saya juga hadir dan tokoh-tokoh oposisi kumpul semua dan kombinasi ada Manusia Merdeka Saya Tidur dan Bapak Akal Sehat, Akal Waras. Mas Faisal Basri ada juga. Dan banyak. Nah, yang menarik adalah ketika Ferry, dia ini selain penggagas Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia, juga dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra. Boleh saya begitu ya? Kemudian dia juga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Kelompok bawah, dia Wakil Ketua Umum Dekopin, Dewan Koperasi Indonesia. Benar. Yang diketuai oleh Nurdin Halid. Nurdin Halid. Ini makanya saya bilang tadi punya rekam jejak aktivis pergerakan yang juga tidak kalah panjang. Nah, ini menarik Ferry ketika diwawancara oleh siapa, tapi kemudian sempat viral beritanya. Akbar Faisal ya? Oh iya. Podcastnya Akbar Faisal. Yang menarik, dan itu dipotong kemudian potongan itu viral dari satu grup ke grup-grup WhatsApp yang lain. Kalimatnya adalah jangan sampai Jokowi menjadi presiden pertama yang diborgol. Wah, ini dahsyat sekali. Coba ceritain apa maksudnya itu? Iya, itu kan dalam podcast saya dengan Mas Akbar Faisal. Mas Akbar Faisal kemarin temanya tentang PCR Mas Edi Mulyadi. Ini persoalan besar, bukan persoalan kecil. Serius ya? Kenapa? Karena menurut saya nama-nama menteri yang ada di dalam perusahaan PT GSI itu kan ada nama Pak Luhut Binsar-Panjaitan, Pak Erick Thohir yang terafiliasi dengan salah satu perusahaan yang menjadi pemegang saham PT GSI itu. Menurut saya fatal kesalahannya, pertama karena dalam konteks beliau menjadi pejabat menteri, kemudian bukannya malah memberikan kesempatan kepada BUMN, misalkan Kimia Farma, Bio Farma, untuk menjadi pelaksana dari kegiatan pengadaan PCR itu. Tetapi malah justru bikin perusahaan yang mereka itu ada namanya sebagai pemegang saham. Itu kan abuse of power dan membantah bahwa tidak mengambil keuntungan, membantah bahwa seperti yang disampaikan juru bicara dan Pak Luhut sendiri bahwa ini niatnya adalah untuk itikat baik dan segala macam itu. Kalau itikatnya baik harusnya menunjuk BUMN itu sebagai pelaksana. Nah kemudian karena ini yang dibentuk PT, tentu PT pasti mencari keuntungan. Profit oriented ya. Nah kesalahan fatal yang kedua adalah nyatut harga. Markup harga ya? Seperti yang disampaikan oleh investigasi Tempo kan harganya 102.000 biaya produksinya itu. Jadi kalau kemudian dijual dengan harga wajar itu antara sekitar 200 ribuan. 100.000 itu udah untung banyak ya? Dan ini selama 2 tahun pernah kita 2,5 juta, 2 juta, 1,5 juta, 900.000. Jadi
menurut saya meskipun sekarang diturunkan oleh presiden ya harganya 475.000 lah kira-kira itu juga masih di luar harga wajar yang seharusnya masih di atas, terlalu tinggi ya ke masyarakat. Jadi itu kesalahan fatal yang kedua. Kesalahan fatal yang ketiga, ini rakyat lagi susah. Karena pandemi COVID ini lama kan, jadi banyak rakyat yang ekonominya susah. Apalagi juga ada 174.000 korban yang meninggal, mungkin juga ratusan ribu atau bahkan jutaan yang pernah terpapar, korban terpapar segala macam. Itu kan secara kesehatan juga sedang drop gitu ya. Tiba-tiba uangnya mereka ini yang ada di dompet-dompetnya rakyat ini diambilin. Yang kita persoalkan sekarang ketika sebagai pemerintah, sebagai yang membuat regulasi, dia menjadi pelaksana juga dalam kasus PCR ini yang tadi kita sebut sebagai konflik kepentingan ya? Pasti ada. Jadi nggak bisa Pak Luhut bilang bermaksud baik. Kalau bermaksud baik harusnya itu dia tunjuk BUMN atau betul-betul baik gratiskan aja gitu ya. Gitu, atau harganya semua negara berlomba-lomba Mas Edi untuk menawarkan harga kepada rakyat itu semurah mungkin bahkan gratis. Nah ini malah dinaikin. Di India aja saudara sekalian, di India itu memang sempat turun berapa kali, 9 kali, dan angka terakhir itu 98.000. Iya, 98.000 itu contoh, bisa dibayangkan contoh. Ya. Jadi kalau itu benar, India punya etikat baik itu pejabatnya. Tapi kalau di sini kan enggak, ini ngatur harganya dan kemudian ya ngambil uang yang ada di masyarakat itu. Jadi kita misalkan kayak kasus bansos gitu ya Mas Edi ya, bansos kita juga marah kan, tetapi itu kan uang APBN meskipun itu juga uangnya rakyat. Nah ini uangnya rakyat langsung diambilin gitu loh. Jadi nggak salah saudara kalau ada yang bilang bahwa korupsi bansos itu jahat sekali, tapi main-main di bisnis PCR di tengah pandemi seperti ini, apalagi dilakukan oleh pejabat yang punya wewenang ya kan? Di bidang itu kan, itu konflik of interest sangat tinggi dan itu lebih jahat daripada korupsi bansos begitu ya. Nah, oke, kembali ke lalu salahnya Jokowi di mana sampai ada ancaman jangan sampai jadi presiden diborgol? Ini kan sudah terang benderang, hasil investigasi Tempo sudah menjelaskan akte pendirian perusahaannya yang bulan April tahun 2020 ada abuse of power-nya, ada penyalahgunaan harganya. Kemudian kalau ini oleh presiden karena satu dan lain hal atau pendekatan dengan oknum-oknum tersebut, itu menjadikan presiden tidak berani mengambil sikap tegas. Ya, ini kan bukan soal transparansi, tapi juga mengenai soal akuntabilitas, pertanggungjawabannya ini. Jadi presiden kalau kemudian sekarang ya menurut saya sudah terborgol secara simbolik. Karena tersandera tersandera karena di satu sisi kita juga tahu kedekatan beliau dengan nama-nama yang tadi kita sampaikan, tapi juga di sisi yang lain ya presiden juga harus membuktikan apa yang dia sampaikan, beliau sampaikan tentang apa dia akan menggunakan tangannya sendiri untuk membersihkan ini, ya kita lihat sekarang. Nah, dan sampai hari ini ada bunyi apa loh, satu patah kata pun Jokowi belum. Kita uji juga sekarang dalam posisi kasus ini, apakah berani, apakah punya integritas. Menurut Anda berani nggak dia ambil tindakan tegas? Saya belum saya jawab ya, tergantung karena kita juga nunggu kan semuanya masa dia. Tapi kalau misalkan kalau beliau berani mengambil sikap tegas untuk membersihkan dari oknum-oknum pejabat menteri yang sudah terbukti salah, itu kita tentu akan apresiasi. Tapi sebaliknya kalau presiden tidak berani mengambil sikap tegas, tentu kan persepsi publik, jangan salahkan kalau persepsi publik mengatakan bahwa presiden juga setidak-tidaknya tahu tapi mendiamkan, atau dalam bahasa pidananya itu tindakan mendiamkan itu adalah tindakan memperkaya orang lain atau pihak perusahaan lain ya. Nah, itu masuk korupsi juga dong dalam korupsi kita. Iya, makanya sebenarnya kita masih cukup masih harus menunggu sikap presiden itu. Kita tunggu, mudah-mudahan presiden punya pemahaman, pengetahuan bahwa rakyat ini marah, kemudian rakyat ingin tahu
siapa yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini, karena ini masalah bukan kecil, masalah besar. Jadi kita pun juga sebenarnya Mas Edi ya, saya kenal dengan Presiden, saya kenal dengan Pak Luhut, saya kenal dengan Pak Erik, dan tapi itu kan tidak membuat kita menjadi diam. Kalau persoalan ini yang seperti ini kita tidak terluka bahwa ya namanya kebenaran harus disampaikan. Sikap kita sekarang tinggal kita balikan. Nah, borgol itu makanya memang saya sampaikan ini menjadi tidak pidana. Kalau presiden-presiden yang sebelumnya pernah diadili adalah setelah beliau tidak di dalam kekuasaan. Tapi Pak Jokowi hari ini adalah sedang berkuasa, dan persoalan ini ada di tengah-tengah masa kekuasaan. Oke, saya potong lagi. Tadi kan Bung Ferry kan secara singkat menyebut beberapa. Saya kenal Pak Jokowi, kenal Pak Luhut. Saya menerjemahkannya tidak kenal saya sebagai rakyat kepada para pejabat itu. Jadi ada hubungan yang lebih personal lah, entah sebagai apa, ketemu apa segala macamnya. Nah, bisa nggak Bung Ferry jelaskan pada kita dan penonton Bang Edi Channel, kenapa sampai hari ini Jokowi tak kunjung bersikap? Padahal ini kegaduhannya luar biasa dan kejahatannya lebih jahat daripada korupsi bansos. Karena tadi kalau bansos itu jahat, tapi uang APBN, uang rakyat juga, tapi APBN. Ini kan langsung dari kantong-kantong rakyat diambil. Dan keuntungannya dengan sangat-sangat fantastis. Kenapa sampai hari ini Presiden belum juga bersikap? Mungkin kalau 5 hari yang kemarin masih ada alasan harus isolasi mandiri kan, pulang dari Dubai. Tapi sekarang udah lewat 5 hari, mungkin ya kita tunggu ya. Menurut saya memang situasi ini menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit, kita juga tahu. Tapi menurut saya sekali lagi Presiden harus berani ngambil tindakan tegas. Sulitnya kenapa? Kenapa sulit? Ya kan kita tahu kedekatan Presiden dengan Pak Luhut sendiri kan, dan dengan Pak Erick Thohir. Tetapi saya sekali lagi menegaskan ini adalah permintaan rakyat. Ini adalah sesuatu yang kalau berani diambil tindakan tegas tentu akan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tetapi kalau tidak, ya tentu sebaliknya. Semua persepsi publik itu akan kemudian mengatakan bahwa Presiden mendiamkan atau melindungi atau bahkan ikut turut serta. Nah, ini menarik. Ini menarik. Jadi memang persepsi sudah terbentuk, Bung Ferry, bahwa dengan dia Presiden, jadi minimal Presiden mengetahui dan membiarkan, bahkan merestui. Tidak mustahil ikut menikmati, kan begitu. Iya, kalau malam. Tapi kalau ini harus menjadi pemikiran bagi Presiden. Ya, tapi kan dalam pemahaman korupsi dalam undang-undang kita kan mendiamkan saja kalau dia mengetahui, makanya kan memperkaya orang lain. Iya, kerangka hukumnya kan seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara, pasal 7A konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 kita tuh membuka peluang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden di tengah masa jabatan kalau termasuk korupsi tadi. Nah, ini gimana peluang ini? Sebenarnya kan melanggar undang-undangnya sudah ada, karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN itu sudah dimaksudkan itu ayat-ayat atau pasal-pasal di dalam undang-undang tersebut secara rinci sebenarnya sudah menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika ada pelanggaran tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 itu. Nah, ya tetapi sekali lagi bisa jadi loh Mas Edi, sebagai orang yang punya kekuasaan kemudian didukung oleh uang yang banyak, didukung oleh oligarki atau segala macam, apalagi dalam konteks PCR ini kita tahu melibatkan juga pemilik-pemilik modal yang besar. Jadi bisa jadi orang yang punya kekuasaan dengan dukungan pemilik modal merasa jumawa, merasa suara rakyat itu nggak penting, padahal sebenarnya ini penting banget untuk membuat Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Tapi kalau betul tadi, ini walaupun dugaan, kalau betul itu yang terjadi sekarang ini, bahwa penguasa yang didukung oleh oligarki, penyumbang lah, bohong tadi kan, kemudian dia merasa rakyat nggak penting lah, ini kan keterlaluan. Gimana kita baiknya sebagai rakyat bersikap? Menurut saya ya itu di dalam teori
sosial maupun dalam pengalaman dan praktek di negara-negara sejak dulu sebenarnya sampai dengan sekarang dalam era yang demokratis sebenarnya hanya kekuatan massa sebenarnya yang bisa melawan dalam pengertian menandingi kekuasaan yang didukung oleh modal. Jadi ya dalam era demokrasi mengatur tentang demonstrasi damai, mengatur tentang unjuk rasa, mengatur tentang peningkat, mengatur tentang itu yang menurut saya masyarakat ketika terjadi kebutuhan manakala penguasa itu menjalankan kekuasaannya tanpa kemudian mendengarkan dan mengakomodir suara rakyat sebaliknya juga bisa menggunakan jalannya sendiri. Tapi dalam 7 tahun masa kekuasaan Jokowi, rakyat kan sudah bolak-balik unjuk rasa, turun ke jalan, tapi kan nggak ngaruh. Nggak, emang gue pikirin, kalau zaman dulu kita sekolah ada pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Sekarang dengan undang-undang ITE, dengan sikap otoriter, represif, sekarang bahkan anjing menggonggong kafilah ambil batu. Itu tuh. Kan sekarang begitu, banyak yang teman-teman kita diangkutin masuk ke dalam kayak jumbo, saganda, segala macam, karena kan begitu. Bijik. Ya, dibijik gitu. Ya, gini. Nah, apakah masih ada peluang seperti itu? Sebenarnya untuk menghadapi situasi seperti itu, memang apalagi ada kekuatan ekstrajudisial yang digunakan misalkan oleh negara itu memang harus ada penyatuan kesadaran dari kelompok masyarakat sipil di Indonesia, gerakan pro demokrasi di Indonesia untuk menyatukan kekuatan dari semua unsur untuk supaya kesadaran dalam menyampaikan kebenaran itu akan ada konsekuensi. Dari pengalaman 98, Anda lihat nggak bahwa ini akan bisa terulang kembali terjadi? Apa ciri-ciri indikasinya? Kalaupun ada peluang-peluang seperti ini? Ya, kita sekarang lihat Indonesia harus ditarik lagi lebih ke tengah karena sekarang kita anggap terlalu Tiongkok. Oh ya? Terlalu berkiblat ke Tiongkok. Kemudian yang kedua, demokrasi kita ini sekarang harus mampu menghadapi oligarki. Ya. Kemudian demokrasi kita juga sekarang harus memiliki nilai-nilai yang melindungi tentang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup yang jauh lebih baik. Ya. Dan jauh lebih penting daripada itu, cita-cita perubahan, narasi perubahan yang akan kita lakukan itu harus sampai dengan perubahan sistem ekonomi. Okay. Dengan segala. Jadi nggak cukup ganti presiden ya? Ya, kalau reformasi, perubahan bentuk, peristiwa yang terjadi tahun 98 itu ternyata hanya mampu merubah aktornya aja, merubah aktor dan perubahan di sistem politik saja, tidak sampai ke perubahan sistem dan struktur ekonomi. Ini masyarakat sudah sampai pada kesimpulan nggak bisa enggak ini harus diulang. Ya. Seperti 98 tadi harus. Orang bilang people power lah katakan begitu. Ya, tapi rakyat butuh bukan hanya perubahan politik, tapi yang lebih penting rakyat butuh perubahan kehidupan mereka, butuh perubahan ekonomi mereka. Sebagai penutup saya ingin kembali ke pokok awal kita bicara, tema kita adalah jangan sampai, ini kalimatnya saya suka sekali, kalimat ini cukup bertuah ya, jangan sampai Jokowi menjadi presiden pertama yang diborgol. Ya. Nah ini tadi diawali tadi Ferry bilang bahwa ini secara simbolik dia sudah terborgol, tersandera karena ada ewong pakai ewong segala macam gak enak tadi kan, karena dikenal dekat dan sebagainya, punya utang jasa dan sebagainya. Tapi dalam praktek bentuk pelanggaran hukum konteks PCR ini, apakah betul-betul bisa secara fisik Jokowi diborgol secara hukum? Kita tentu tidak menginginkan itu terjadi, makanya saya menyampaikan supaya ini menjadi perhatian presiden. Tapi proses hukum ini menyangkut akuntabilitas. Sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat yang mengadukan ke KPK, ada yang mengadukan ke BPK. Waktu dekat akan menyampaikan laporan ke Mabes Polri dan Kejaksaan. Dan waktu dekat siapa? Ada ya? Mungkin hari Senin besok ya. Sudah ada kelompok masyarakat yang saya dengar menyampaikan itu. Ada juga yang ke KPPU dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya semua dikepung sebetulnya ya.
karena laporan itu penting untuk bisa dipertanggungjawabkan. Ya misalkan nama-nama yang ada di dalam laporan itu keberatan, silahkan kemudian membuktikannya di ranah hukum. Tapi kalau kemarin kita dengar kan sepintas bahwa kita akan lawan, kita akan hadapi, itu menunjukkan arogansi ya. Di belakang kepala yang bersangkutan itu semacam arogansi kekuasaan. Yang bersangkutan itu siapa? Kemarin kalau nggak salah Pak Luhut yang menyampaikan. Jadi kalau itu yang dikedepankan, ya silahkan, nggak apa-apa, itu menjadi hak bersangkutan. Tetapi rakyat pun juga punya pengetahuan, punya kesadaran, dan menurut saya dalam era yang seperti sekarang, udahlah, sekarang nggak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Jauh lebih baik kalau kemudian ibu presiden ya mudah-mudahan jangan digotol beneran. Kalau sekarang digotol atau disandera gitu dengan situasi yang tidak menyenangkan ini, ya ini harus berani. Harapan kita semuanya presiden berani ambil tindakan tegas. Mudah-mudahan. Saudara sekalian, ini obrolan yang nggak panjang tapi dengan gaya tenangnya. Saya juga nggak nyangka dia bisa tenang ini, karena zaman kira-kira 10 tahun yang lalu nggak begini modelnya. Top banget ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang paling penting menjadi perhatian penguasa, khususnya Joko Widodo sebagai presiden, untuk rakyat betul-betul berharap Anda bersikap tegas. Anda sebagai pemimpin eksekutif tertinggi, sebagai pemegang mandat konstitusi yang bisa diberi wewenang hak prerogatif untuk mencopot dan mengangkat menteri, ya kan? Gunakan hak itu, Mas Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.